Simi? Hai, selamat datang di awal cerita. Pada video kali ini kita akan bahas alur cerita film berjudul Family Dinner tahun 2022. Dan semoga sehat selalu buat kalian serta keluarga besar kalian. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Let's go. Diawali dengan seorang remaja perempuan bernama Simi sedang dalam perjalanan menuju rumah bibinya, di mana rumahnya berada di pedalaman Austria menggunakan taksi pada hari Senin. Setelah sampai, Simi masuk ke dalam rumah dan mencari bibinya yang bernama Claudia, yang diketahui Claudia merupakan seorang penulis buku, chef, dan ahli gizi yang cukup terkenal. Dan itulah alasan Simi datang ke rumah Claudia pada liburan Paskah untuk meminta panduan Claudia dalam menjalani diet yang tepat. Namun Simi belum berani mengatakan hal itu kepada Claudia. Karena mereka sudah lama tidak bertemu, ditambah dengan Claudia telah bercerai dengan pamannya dan telah menikah lagi. Lantas Simi hanya mengatakan bahwa dirinya hanya rindu ketika Claudia menanyakan alasan mengapa dirinya berkunjung pada liburan Paskah. Simi yang ingin berada di sana sampai hari Senin depan harus kecewa karena Claudia telah sepakat dengan ibunya Simi bahwa Simi berada di sana hanya sampai hari Jumat. Apalagi Claudia mengatakan bahwa malam Paskah di hari Minggu merupakan perayaan pribadi keluarganya. Tak ada pilihan, akhirnya Simi setuju karena sudah datang jauh-jauh ke sana. Kemudian malam harinya mereka berkumpul di meja makan, dan Simi bertemu dengan paman tirinya yaitu Stefan serta anak mereka yang bernama Philip. Di sana Claudia mengidangkan kambing guling untuk makan malam mereka, namun yang menyantap makanan itu hanyalah Philip dan Simi. Lantas Simi bertanya mengapa Claudia dan Stefan tidak ikut makan. Claudia dan Stefan mengaku kalau mereka sedang puasa sampai Paskah, yang membuat Simi terkejut betapa religiusnya paman dan bibinya itu. Setelah makan, Simi meratapi tubuhnya karena khawatir semakin lebar karena tujuan kedatangannya ke sana untuk diet. Lalu Philip datang membersihkan diri di hadapan Simi, disusul dengan mengejeknya yang membuat Simi keheranan. Pasalnya tadi di meja makan, Philip terlihat pendiam dan kalem, tapi sekarang tiba-tiba congornya nyakitin. Ketika bersiap tidur, Simi melihat Claudia datang mengecek ponselnya Philip. Yang ternyata Simi harus berbagi kamar dengan Philip karena rumah Claudia yang belum selesai renovasi. Lalu keesokan paginya di hari Selasa, Simi berolahraga dengan jogging santai menelusuri jalan di sekitar rumah Claudia. Yang tanpa sengaja, Simi melihat tumpukan kayu bakar yang disusun untuk api unggun raksasa. Penasaran, Simi pun mendekatinya untuk melihat lebih dekat. Di sana terdapat jerigen bensin dan juga sebuah tas yang berisi banyak makanan ringan. Sesampainya di rumah, Simi bertemu dengan Stefan yang juga lagi berolahraga. Lalu Stefan mengajak Simi makan apapun yang Simi inginkan, dan ia juga meminta Simi merahasiakan hal ini dari Claudia kalau dirinya tidak berpuasa. Namun Simi menolak dan memilih untuk pergi mandi. Selesai mandi, Simi terkejut melihat Claudia sedang merapikan pakaiannya di dalam tas. Disusul dengan Claudia menemukan buku program diet yang ditulisnya berada di sana. Akhirnya Claudia pun sadar bahwa tujuan Simi datang ke rumahnya adalah untuk meminta bantuan, yaitu agar dirinya memandu Simi menjalani program diet menurunkan berat badannya. Walaupun senang dengan hal itu, tapi Claudia mengatakan saat ini bukanlah waktu yang tepat. Karena mengingat akhir-akhir ini dirinya begitu sibuk dan tidak memiliki banyak waktu luang. Lalu ketika Simi sedang curhat dengan ibunya di tangga, tiba-tiba Claudia menuruni tangga dengan sangat panik. Yang ternyata Philip menghilang untuk kesekian kalinya. Di sana Claudia begitu panik karena khawatir dengan keadaannya ditambah dengan Philip yang tidak tahu jalan. Namun Simi mengaku dirinya tahu di mana Philip berada. Dan benar saja ternyata Philip berada di tumpukan kayu bakar raksasa. Karena tas yang berisi makanan ringan itu ternyata punya Philip. Lalu sebagai tanda terima kasihnya kepada Simi, Claudia bersedia membantu Simi menjalani program diet untuk menurunkan berat badannya. Bahkan Claudia mengizinkan Simi menginap di sana lebih lama sampai hari Minggu.
Kemudian mereka berkumpul di meja makan untuk makan malam. Namun yang menyantap makan malam hanyalah Philip seorang, sedangkan Simi yang sudah menyiapkan piring di hadapannya harus gigit jari. Karena Claudia mengambil piring itu dan mengatakan, Simi hanya diperbolehkan minum air putih aja sampai malam Paskah nanti. Claudia menjelaskan hal itu dilakukan karena tubuh Simi perlu proses detoksifikasi. Lalu Claudia mulai memeriksa keadaan tubuh Simi dan menyatakan bahwa mulai saat ini Simi adalah muridnya. Jadi Simi harus nurut dan serius agar program dietnya berhasil. Kalau tidak, maka dirinya berhenti untuk membantu Simi melakukan program diet. Kemudian ketika Simi hendak tidur, ia terkejut di tempat tidurnya terdapat bangkai binatang. Sehingga Claudia pun menyuruh Simi tidur di ruang tamu. Lalu saat menuruni tangga, Simi bertemu dengan Stefan yang mengatakan bahwa Simi tidak perlu melakukan diet. Karena menurutnya, Simi merupakan remaja yang cantik apa adanya. Namun Simi tidak menanggapinya dan langsung turun ke bawah untuk tidur. Keesokan harinya di hari Rabu pagi, Philip yang sedang dimanjakan sarapan yang nikmat dan lezat sengaja membuat Simi tergiur. Bahkan, Philip meminta porsi tambahan kepada Claudia. Lalu ketika lagi di teras, Claudia memanggil Simi karena dirinya menemukan bungkus Mimigo di dalam tasnya Simi. Claudia nampak marah karena seharusnya Simi tidak mengonsumsi makanan ringan itu. Akhirnya Claudia memutuskan untuk berhenti membantu Simi melakukan program diet. Sementara, Simi yang merasa tidak pernah memakan Mimigo tentu saja mengelak. Namun karena bungkus itu ditemukan berada di dalam tasnya, Simi memohon Claudia tetap membantunya diet. Beruntung Claudia memberinya kesempatan satu kali lagi dan meminta Simi tidak melakukannya lagi. Yang tak lama, Simi melihat Claudia sedang mengobati Philip yang sedang terluka memar pada matanya. Dan karena penasaran dengan apa yang terjadi pada Philip, Simi bertanya tentang lukanya Philip ketika mereka sedang berkumpul pada waktu makan malam. Di mana Stefan mengatakan bahwa Philip keserimpet dan terjatuh ketika sedang berlari. Simi tidak percaya dengan perkataannya itu karena biasanya luka memar seperti di matanya Philip disebabkan karena pukulan. Dan hal itu ia katakan kepada Claudia ketika sedang memantau berat badannya. Yang kemungkinan Stefan telah memukul Philip. Namun Claudia menyangkalnya karena Stefan merupakan ayah yang baik dan sangat menyayangi Philip walaupun ayah tiri. Lalu Claudia memberikan sebuah kalung berisi kodam yang dapat menghilangkan rasa laparnya jika Simi menyentuh kalung itu. Kemudian ketika ingin tidur, Claudia menyuruh Simi untuk tidur kembali di dalam kamar. Karena dirinya sedang lembur menyelesaikan buku terbarunya yang akan terbit, tentang jenis-jenis makanan dalam budaya kuno yang sangat kental dengan mistis. Di tengah malam, Simi terbangun karena perutnya yang keroncongan. Lantas ia segera menyentuh kalungnya, namun tidak ada efek apa-apa. Akhirnya Simi turun ke bawah mengambil segelas air dan melihat isi kulkas kosong melompong. Dan ternyata, itu hanyalah bunga tidurnya saja. Pagi harinya di hari Kamis, Simi mengatakan kepada Claudia kalau semalam tidurnya kurang nyenyak. Dan Claudia menanggapinya bahwa itu bagus karena tubuh Simi mulai membakar lemaknya. Lalu Stefan datang dengan penuh semangat karena hari ini ia akan pergi berburu kelinci. Namun sebelum pergi, Claudia meminta Stefan mengajak Philip berburu agar hubungan mereka semakin dekat. Walaupun Philip mengatakan dirinya tidak ingin ikut, ia pun akhirnya ikut juga karena Claudia memaksa. Sementara Simi yang melihat Philip seperti ketakutan, akhirnya ikut bersama mereka berburu. Mereka bertiga pun berangkat berburu yang tak lama, Stefan melihat seekor kelinci lagi bengong. Lantas ia segera menembaknya dengan akurasi tingkat tinggi. Mereka pun menghampirinya dan Stefan meminta Philip mengakhiri penderitaan si kelinci. Akan tetapi Stefan yang diam aja kayak patung karena tidak tega, membuat Simi mengakhirinya daripada nanti Philip kena tampol lagi di mata kirinya. Dan keberanian Simi pun mendapat pujian dari Stefan. Sesampainya di rumah, Philip yang merasa direndahkan oleh Simi, lantas memarahinya dengan kata-kata kasar. Namun Simi membela diri bahwa dirinya hanya berniat menolong Philip. Dan Simi mengatakan jika Stefan jadi ayah tirinya, Simi pasti juga berusaha kabur dari rumah seperti yang Philip lakukan.
Philip mengatakan bahwa memang benar Stefan selalu bersikap kasar pada dirinya tanpa sepengetahuan Claudia. Akan tetapi bukanlah Stefan alasan Philip berusaha kabur dari rumah, melainkan Claudia sendirilah penyebabnya. Hal itu karena Philip merasa sikap Claudia begitu aneh akhir-akhir ini. Bahkan Philip punya firasat kalau Claudia akan melakukan sesuatu yang mengerikan kepada dirinya. Lantas ketika sedang berdua dengan Claudia, Simi pun menyampaikan keresahan Philip selama ini. Yaitu Philip sebenarnya takut dengan Claudia yang ingin menyakitinya. Namun Claudia meminta Simi jangan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Philip. Karena Philip selama ini sedang sakit mengidap kepribadian ganda dan juga paranoid. Claudia mengatakan bahwa telah membawa Philip ke berbagai dokter, akan tetapi tak ada satupun yang berhasil. Yang ada malah semakin hari semakin parah dan mengkhawatirkan. Yang nampaknya jawaban Claudia membuat Simi mengerti dengan sikap Philip. Karena Philip kadang bersikap baik, kadang juga begitu agresif kepada dirinya. Pagi harinya di hari Jumat, Simi merasakan perutnya bergejolak dengan sangat hebat. Akan tetapi Simi teralihkan dengan keberadaan Claudia yang berada di halaman belakang rumah, di mana Claudia nampak menggali dan mengubur sesuatu di sana. Simi yang penasaran lantas menghampirinya dan menggali kembali untuk melihat apa yang dikubur Claudia. Yang tanpa diduga, terdapat boneka disertai dengan fotonya Philip ukuran 4x6. Lantas Simi segera menelpon ibunya melaporkan keanehan yang ia temukan pada Claudia. Dan menurut ibunya, sudah sejak dulu keanehan itu terjadi, ditambah dengan Claudia termasuk orang yang sangat tertutup. Kemudian lagi asiknya gibah, tiba-tiba Claudia muncul di belakang Simi, sehingga Simi segera mengakhiri teleponnya. Lalu, sesaat kemudian Simi kebingungan mencari ponselnya telah hilang. Simi pun memberanikan diri bertanya mengenai keberadaan ponselnya itu kepada Claudia, yang nampaknya pertanyaan Simi membuat Claudia panik sehingga ia tak sengaja tergores pisau pada tangannya. Simi yang tidak mendapat jawaban dari Claudia, akhirnya mencari ponselnya secara mandiri di setiap sudut ruangan rumah itu. Dan tanpa sengaja Simi menemukan setumpuk dokumen yang sedang dipelajari Claudia untuk merilis buku terbarunya mengenai makanan budaya kuno. Di mana dokumen itu menunjukkan tutorial cara yang baik dan benar melakukan sebuah ritual budaya kuno dalam makan malam Paskah. Hal itu membuat Simi seketika merasakan apa yang dirasakan oleh Philip, yaitu khawatir dengan sikap aneh Claudia yang bisa saja membahayakan dirinya. Walau begitu, Simi berusaha tenang dan tetap senyum ketika bertemu dengan Claudia seakan-akan tidak mengetahui apapun. Lalu Simi menemui Philip dan meminta Philip mengajak dirinya jika ia ada rencana untuk kabur lagi. Akan tetapi sejak pelariannya kemarin yang digagalkan oleh Simi sendiri, kini untuk kabur dari sana cukup sulit karena Stefan selalu menggembok pagar rumah. Kemudian mereka berkumpul di ruang makan untuk menemani Philip makan malam menyantap daging kelinci buruannya. Yang tiba-tiba saja Simi mengatakan kalau dirinya ingin berhenti diet karena sudah sangat lapar. Tentu saja Claudia melarangnya, namun tanpa disangka Philip memberikan makanannya kepada Simi. Melihat itu Claudia menyuruh Philip mengambil kembali makanannya sambil menahan emosi. Simi pun meminta Philip untuk menuruti perkataan Claudia, namun Philip yang tambeng kalau dikasih tahu akhirnya mendapat salam tempel dari Claudia di pipinya. Nimm den Teller zurück. Lalu karena gagal makan daging kelinci yang lezat dan nikmat itu, Simi pun menggantinya dengan gadoin pasta gigi karena saking laparnya. Yang tak lama, Claudia datang menghampiri Simi meminta maaf atas kelakuan Philip yang agak lain, di mana Philip memanipulasi dan merusak semua cinta dalam keluarganya. Namun Claudia berjanji semua akan indah pada waktunya, karena keluarganya akan dipersatukan kembali pada malam Paskah nanti. Singkat waktu di tengah malam, Simi diam-diam mengendap mencari dan mengambil kunci gembok pagar rumah yang disimpan oleh Stefan. Setelah berhasil mendapatkannya, Simi menunjukkannya kepada Philip, yang membuat Philip semakin tergugah untuk kabur dari sana segera mungkin. Lantas Philip meminta Simi bangun jam 6 pagi esok hari untuk kabur bareng ke kota Wina menggunakan kereta. Lalu Philip bertanya kepada Simi mengapa kamu sangat ingin sekali diet. Sementara Simi yang sudah bosan mendapat pertanyaan serupa, memilih diam dan langsung tidur. Namun Sabtu paginya Simi bangun kesiangan dan mendapati Philip serta kunci gemboknya telah hilang.
Simi pun segera mengecek pagar dan benar saja Philip sudah kabur sendirian tanpa mengajak dirinya. Singkat waktu, Stefan mendapat kabar bahwa Philip telah bertemu dengan ayah kandungnya di stasiun Wina. Sedangkan Simi yang kesal karena Philip kabur sendirian, akhirnya menghampiri Stefan dan meminta diantar ke stasiun untuk pulang. Dengan alasan, dirinya ingin merayakan malam Paskah bersama ibunya di rumah. Tanpa basa-basi, Stefan menyetujuinya dan meminta Simi mengemasi pakaian dan barangnya. Yang tanpa diduga, ponselnya berada di bawah tumpukan pakaiannya. Simi pun segera mengirim pesan ke Philip meluapkan kekesalannya karena ditinggalin, akan tetapi Philip malah mengirim gambar foto jari tengah kepada Simi. Lalu ketika Simi pamit pulang kepada Claudia, Claudia mengutarakan penyesalannya karena telah menampar Philip pada malam itu. Selain itu, Claudia juga membicarakan mengenai diet yang sedang dilakukan oleh Simi. Di sana, Claudia mengatakan jika pola diet yang ia berikan terasa berat bagi Simi, Claudia berusaha mengerti dan tidak akan lagi memaksa Simi melakukan sesuatu yang tidak Simi mau. Dan perkataan itulah yang membuat Simi memutuskan tetap tinggal di sana untuk merayakan malam Paskah bersama mereka. Ja, ich habe es mir anders überlegt. Weißt aber schon, dass du dann bei dem ganzen Osterhokuspokus dabei bist. Dir wichtig ist es mir auch wichtig. Malam harinya, Stefan menyiapkan malam Paskah dengan mengadakan makan malam di halaman rumah. Sementara Claudia merenovasi Simi secantik mungkin untuk mengikuti ritual malam Paskah sesuai dengan keyakinan keluarga Claudia. Setelah itu, Claudia dan Stefan menyambut Simi bergabung dengan mereka. Lalu Claudia memimpin doa bersama sebelum mereka menyantap makan malam yang spesial. Karena Claudia telah menyiapkan masakan terbaiknya dari resep budaya kuno yang selama ini ia pelajari. Dan Simi diizinkan untuk memakan semua makanan yang ada di sana sepuasnya. Setelah selesai makan malam, Claudia dan Stefan mengucapkan terima kasih kepada Simi karena telah hadir bersama mereka merayakan malam Paskah menggantikan Philip. Dan Stefan mengatakan besok akan mengantarkan Simi pulang ke Wina. Kemudian malam harinya Simi yang tidak bisa tidur membuka ponselnya dan melihat kembali pesan yang dikirim Philip. Lalu ketika sedang memperhatikan foto yang dikirim oleh Philip, Simi melihat sebuah kapak sama persis seperti yang digunakan oleh Stefan di dalam gudang. Hal itu membuat Simi menduga bahwa selama ini Philip dikurung oleh Stefan di dalam sana. Ia pun segera pergi ke sana diam-diam dan menghancurkan gembok yang mengunci pintu gudang. Betapa terkejutnya Simi ketika melihat kondisi Philip di dalam gudang dalam keadaan yang... sudahlah. Dan ia pun sadar kalau daging yang ia makan tadi berasal dari Philip. Yang tak lama Stefan datang menyesali atas apa yang terjadi dan mengaku bahwa dirinya tidak dapat berbuat banyak untuk mencegah perilaku aneh Claudia. Namun menurut Simi, Claudia dan Stefan sama aja, sehingga Simi pun menusuk Stefan. Lalu Simi kabur dari kejaran mereka ke arah hutan, hingga sampailah ia ditumpukan kayu bakar raksasa. Sayang ketika hendak menuju ke sana, Stefan berhasil menembak Simi yang mengenai lengannya. Akan tetapi Simi berusaha pergi bersembunyi di dalam tumpukan kayu bakar itu, disusul dengan Claudia yang menyusul. Di sana Claudia berusaha membujuk Simi untuk kembali dan merelakan kepergian Philip, karena Philip saat ini sudah menyatu dengan mereka untuk selamanya. Dan tiba-tiba Simi muncul dari belakang menyiram Claudia dengan bensin lalu membakarnya bersama tumpukan kayu. Lalu ketika pagi datang, Simi menghampiri Stefan yang sudah sekarat tidak berdaya. Bahkan, ia menyerahkan senapannya kepada Simi, namun Simi mengabaikannya. Tamat. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur, sampai jumpa di video berikutnya.